Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi limpahan rahmat, taufik serta hidayah kepada saya sehingga akhirnya sampailah kita pada tugas final mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Tak lupa pula saya sampaikan doa dan rasa terima kasih kepada guru kami, Ibu Sri Murni SE MSI AK. Adapun tujuan saya pada hari ini adalah untuk mempresentasikan hasil pembelajaran saya dari mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis semester 1. Sebelumnya perkenalkan saya Fadli Arisandi dari program studi ekonomi syariah yang pada hari ini akan mempresentasikan materi yang berjudul Pada saat saya mempresentasikan, diharapkan Anda mendengarkan, serta memperhatikan secara baik dan seksama. Dan jika ada kata-kata yang salah atau mungkin keliru, diharapkan Anda untuk ikut serta dalam mengoreksi video ini sehingga kita dapat menyempurnakan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Proses pemasaran dan perilaku konsumen. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu definisi pemasaran, target pemasaran dan segmentasi pasar, riset pemasaran, perilaku konsumen, dan terakhir perilaku pemasaran dan pembelian organisasi. Definisi dari pemasaran. Pemasaran adalah salah satu bentuk kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan, di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Pemasaran adalah strategi dalam memasarkan barang dan jasa yang akan ditawarkan. Dengan kata lain, pemasaran adalah suatu proses atau aktivitas yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Pemasaran tidak hanya terkait dengan kegiatan penjualan, tetapi juga mencakup strategi pengenalan produk, penentuan harga, distribusi, serta upaya membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Tujuan utama pemasaran adalah menciptakan nilai bagi pelanggan dan mencapai tujuan perusahaan. Target pemasaran dan segmentasi pasar. Target pasar adalah kelompok konsumen yang jadi sasaran untuk pendekatan bisnis supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan bisnis tersebut. Pengertian segmentasi pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilaku agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Segmentasi pasar dapat dibagi menjadi beberapa jenis kelompok, yaitu segmentasi pasar berdasarkan perilaku, segmentasi pasar berdasarkan demografi, segmentasi pasar berdasarkan psikografis, dan terakhir segmentasi pasar berdasarkan geografis. Bisa dikatakan melalui segmentasi pasar, perusahaan dapat mengetahui target konsumen mana yang tepat untuk bisnisnya. Dengan demikian, bisnis diharapkan bisa memberikan hasil secara optimal dan memiliki efektivitas pemasaran yang tinggi. Segmentasi pasar perilaku mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas, serta penggunaan produk terkait dari seorang pelanggan. Segmentasi demografis, di mana pengelompokan konsumen berfokus terhadap aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status, menikah, dan lainnya. Segmentasi psikografis, yang lebih cenderung berhubungan dengan aspek psikologis pelanggannya. Umumnya pelaksanaan segmentasi ini cukup rumit lantaran Anda wajib memahami selera target konsumen secara mendalam. Segmentasi geografis, yaitu pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggalnya. Segmentasi satu ini tentu tidak kalah penting dari lainnya, mengingat kebutuhan maupun kegunaan suatu produk dan jasa selalu akan berbeda-beda tergantung pada lokasi keadaan maupun cuaca.
Riset pemasaran. Riset pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa pengumpulan, analisis, dan perangkaian informasi yang bertujuan untuk mengambil keputusan atas upaya pemasaran yang lebih sistematis. Riset pemasaran ini berfungsi untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan memahami konsumen, perusahaan akan mengetahui apa yang akan menjadi kebutuhan dan keluhan konsumen. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merujuk pada semua keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam proses memilih, membeli, menggunakan, atau membuang produk, jasa, atau ide, atau pengalaman untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Ini mencakup serangkaian aktivitas yang melibatkan proses pemikiran, evaluasi, dan pengambilan keputusan oleh konsumen. Perilaku konsumen mencakup aspek-aspek seperti motivasi, persepsi, sikap, dan pembentukan preferensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen, di antaranya adalah faktor internal pendapatan. Kondisi di mana semakin tinggi pendapatan seorang, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Faktor internal motivasi. Kondisi di mana motivasi yang ada di dalam diri sendiri yang mendorong melakukan suatu kegiatan. Faktor internal sikap dan kepribadian. Kondisi di mana suatu individu melakukan sesuatu akibat pengaruh dari luar yang menjadikannya mengambil suatu tindakan serta keputusan. Faktor internal selera. Kondisi di mana suatu individu memilih sesuatu berdasarkan keputusan yang paling sesuai dengan dirinya. Faktor eksternal kebudayaan. Kondisi di mana kebudayaan di suatu daerah mampu untuk mempengaruhi pola konsumsi masyarakatnya. Dan terakhir, faktor eksternal harga barang. Apabila harga suatu barang berubah, maka jumlah barang yang akan konsumsi akan berkurang atau malah bertambah. Perilaku pemasaran. Perilaku pemasaran dan pembelian organisasi. Perilaku pemasaran dan pembelian organisasi juga dikenal sebagai perilaku bisnis atau business to business, B2B, marketing, merujuk pada tindakan, keputusan, dan pola pembelian yang dilakukan oleh organisasi atau bisnis dalam konteks perdagangan dan hubungan. Organisasi melakukan pembelian untuk mencapai sejumlah tujuan dan memenuhi kebutuhan operasionalnya. Tujuan pembelian dapat bervariasi tergantung pada jenis organisasi, industri, dan strategi bisnisnya. Contoh-contoh business to business, B2B, dalam berbagai industri semisal manufaktur dan distribusi seperti produsen mobil yang membeli komponen dan dari suku cadang dari pemasok, atau dalam pertanian produsen makanan olahan yang membeli bahan baku dari petani, atau mungkin dari jasa keuangan, bank atau lembaga keuangan yang menyediakan layanan pengelolaan keuangan untuk bisnis dan perusahaan lain. Atau mungkin dalam bidang konstruksi, perusahaan konstruksi yang membeli bahan bangunan dari pemasok untuk proyek konstruksi yang sedang mereka jalankan, dan lain-lain. Produk atau jasa selalu melalui siklus hidup yang mencakup fase pengenalan, pertumbuhan, kematangan, serta penurunan. Pemahaman terhadap fase siklus hidup produk atau jasa membantu perusahaan merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan tahapan tersebut. Umpan balik pelanggan menjadi kunci dalam meningkatkan produk, layanan, dan pengalaman pelanggan. Pemasar perlu mendengarkan pelanggan untuk terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan harapan mereka. Antara proses pemasaran yang efektif dan pemahaman mendalam terhadap perilaku konsumen, perusahaan yang berhasil menggabungkan keduanya dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, mencapai tujuan bisnis, dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Sekian paparan materi dari saya. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah wawasan dan membuka pikiran-pikiran baru. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.